Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 60, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Mencapai lereng gunung, wanita tua itu meminta Ariel untuk menurunkannya. Melihat dengan penuh semangat ke villa mewah di depannya, ini adalah status puncak. Wanita tua itu berpikir bahwa dia paling bisa membawa keluarga Wijaya ke kaki gunung, tetapi dia bahkan memenuhi syarat untuk datang ke lereng gunung ini. Henry, saya benar-benar tidak tahu apakah harus menyalahkanmu atau berterima kasih padamu. Tanpamu, saya tidak akan pernah datang ke sini dalam hidup saya. Tapi mengapa kamu memberi William uang? Wanita tua itu bahkan berkata di depan Kauri, dan mengucapkan kata-kata ini tanpa penutup. Tidak sulit untuk melihat bahwa keluarga William benar-benar tidak memiliki tempat di hatinya. Kauri tampak tidak yakin, menatap Ariel dan tampak sedikit tak berdaya lagi. Setelah wanita tua itu masuk ke villa, obrolan bising di ruang tamu tiba-tiba menjadi tenang, dan semua kerabat keluarga Wijaya juga bangkit dari sofa. Langkah kaki Andika yang paling gesit, dan dia berlari di depan wanita tua itu. Prihatin, nenek, lelah. Duduk dan istirahatlah. Ariel penuh dengan mata dingin ketika melihat adegan ini. Ada juga orang seperti itu di keluarga Wibowo. Justru karena mulutnya yang manis itulah Ariel berbakat. Dia diperlakukan seperti anak yatim piatu saat tinggal di keluarganya sendiri. Ariel tidak tahu mengapa orang-orang yang hanya bisa berbicara dengan manis tetapi tidak memiliki kemampuan nyata sedikit pun dapat disukai. Dalam hal kemampuan, Andika tidak lebih baik dari Kauri, tetapi mulutnya manis. Jadi wanita tua itu lebih menyukainya. Pria itu, karena mulutnya yang manis, bisa mendapatkan posisi pewaris keluarga Wibowo, dan bahkan wanita tua dari keluarga Wibowo takut statusnya akan terancam, dan mengusir Ariel dari keluarga Wibowo, dan dia diterima di keluarga Wijaya, tetapi juga dihina. Apakah mungkin untuk menghidupi keluarga hanya dengan satu mulut? Ariel ingin membuktikan kepada semua orang bahwa hanya kemampuan yang sebenarnya yang bisa memenuhi syarat untuk jadi yang terbaik. Dia juga ingin memberitahu wanita tua keluarga Wijaya bahwa masa depan keluarga Wijaya ada di tangan Kauri, bukan di tangan sampah Andika. Wanita tua itu duduk di kursi utama ruang tamu. Dia sangat kasar di kalimat pertama, dan berkata kepada William, "Kamu tidak relevan, suruh temanmu keluar." Ketika para teman sekelas William mendengar kata-kata ini, semua wajah mereka sangat marah, memalukan, jelas perintah mengusir tamu, dan itu tidak membuat orang terlihat sedikit pun. "William, karena ini urusan internal keluargamu, kami pergi dulu. Ya, lain kali jika ada kesempatan kita akan mengobrol bersama lagi." "William, kamu sibuk, lain kali kita mengobrol lagi." William mengantar temannya ke pintu rumah. Temannya pergi karena mereka tidak ingin menyinggung wanita tua dari keluarga Wijaya. Ruben dan Arya keduanya memiliki wajah cemberut. Setelah meninggalkan villa, Ruben berkata dengan marah, "Orang tua dari keluarga Wijaya ini benar-benar arogan. Ayah, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan mempersulit wanita tua ini. Dia melihat saya lemah sekarang, dia tidak tahu saya dikontrak oleh LKK Technoscience," kata Arya. Ruben menghela nafas. Arya harus bangga dengan apa yang telah dia capai sekarang, tetapi dibandingkan dengan Kauri sekarang, itu tidak ada bandingannya. Tanpa diduga, sebelum kematian lelaki tua keluarga Wijaya, dia meninggalkan begitu banyak uang untuk William. Dia beruntung, kata Ruben. Ada apa jika dia punya uang? Berapa lama dia bisa menghabiskan uang di keluarganya? Cepat atau lambat, mereka akan menghabiskannya.
Ariel yang bisa tinggal di villa sisi gunung bahkan setelah itu hanya tahu makan dan buang-buang uang. Arya menggertakkan giginya. Dia sangat tidak puas. Ariel seharusnya diinjak-injak olehnya, tapi sekarang, Ariel telah pindah ke villa sisi gunung bersama Kaori. Bahkan jika Arya tidak mau mengakuinya, faktanya Ariel memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dia. Ini takdir. Beberapa orang tidak berjuang dan bisa mendapatkan segalanya, dekin beberapa orang bekerja keras seumur hidup tidak bisa hidup dengan baik, tetapi anakku. Saya yakin kemampuanmu bukan di area Villa Puncak. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk hidup di masa depan. Rube menghibur. Arya mengangguk. Area Villa Puncak memang sangat kuat di puncak, tetapi untuk kota-kota besar, terutama Bandung, itu bukan masalah besar. Jika dapat digunakan kembali oleh keluarga Wibowo, itu akan menjadi besar. Hanya sekitar sudut. Ariel, bagaimana orang bodoh yang lemah bisa dibandingkan denganku, kata Arya. Di villa, wanita tua itu tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya arus bawah yang melonjak di hatinya membutuhkan waktu lama untuk tenang. William, apa yang terjadi? Kamu bisa menjelaskannya? Wanita tua itu bertanya kepada William. Insiden ini adalah cerita yang dibuat oleh Lina. Lina khawatir William membocorkan ini dan mengungkapkan kekurangannya. Dia akan berbicara, tetapi dibentak oleh wanita tua itu. Aku tidak bertanya padamu, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara? Wanita tua itu membuat Lina menutup mulutnya. William melihat bahwa masalahnya telah mencapai titik ini, dan menggigit bibirnya dan berkata, Bu, ayah memberi saya 100 juta. Dia khawatir Ariel tidak menjanjikan, jadi beri kompensasi kepada Kaori. Tidak ada yang rumit tentang masalah ini. Dia hanya merindukan kami, dan jalani kehidupan yang lebih baik. Khawatir. Itu adalah fakta bahwa Ariel tidak menjanjikan, apakah dia perlu khawatir padamu? Saya pikir kamu mempengaruhi ayah saat itu, kata Martin dingin dari samping. Sama sekali tidak. Ayah berinisiatif mencari saya untuk masalah ini, dan bahkan dia memberi saya uang dalam jumlah besar. Apakah saya masih tidak bisa mengambilnya? William berkata. Martin tidak dapat menemukan apapun untuk disangkal, jadi dia hanya bisa mendengus dan menutup mulutnya. Sejak lelaki tua itu memberikan uang, villa ini bukan milikmu sendiri, William, kata wanita tua itu. Lina tidak senang ketika mendengar ini, jika semua kerabat keluarga Wijaya datang untuk campur tangan. Apakah villa ini masih damai? Bu, apakah ayah memberi kami uang ini? Saya gunakan untuk membeli rumah, tetapi juga untuk memberi Anda wajah yang panjang, kan juga? Apakah Anda ingin menetapkan villa untuk semua orang? Ini bukan kue, potong satu persatu baru memberukan kepada kalian. Lina berkata, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Nenek tua memarahi. Lina hendak bergerak, tapi dia benar-benar tidak punya nyali untuk bermain-main di depan wanita tua itu, jadi dia hanya bisa menahannya. Nenek, kamu harus tahu aturan Villa Puncak, jika Anda ingin semua orang di keluarga Wijaya tinggal di sini. Kami tidak keberatan, tetapi Anda harus bertanya kepada keluarga Pascal apakah Anda setuju. Kata Ariel. Area villa tidak akan menentukan jumlah orang yang akan tinggal, tetapi begitu banyak orang dari keluarga Wijaya yang tinggal di villa pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi Departemen Manajemen Properti. Meskipun tidak merusak suasana, aturan tidak perlu pergi. Itu membuat Pascal tidak bahagia. Wanita tua itu memandang Ariel dengan wajah cemberut, dan bahkan Lina tidak memiliki hak untuk berbicara. Mengapa dia harus mengingatkannya pada seorang putra yang boros? Ariel, kamu menjadi semakin berani baru-baru ini, apakah kamu ingin mengajari saya cara melakukan sesuatu? Kata wanita tua itu. Ariel tersenyum tipis, dan berkata, aku tidak berani, aku hanya tidak ingin keluarga Pascal mempermalukan orang tuaku. Jika suatu hari keluarga berbicara denganmu, ini bukan kabar baik bagimu, keluarga Wijaya. Bagaimana mungkin wanita tua itu punya nyali untuk menyinggung keluarga Pascal,
berharap memiliki kesempatan untuk menunggu dengan hati-hati. Mendengarkan kata-kata Ariel, dia tidak bisa menyangkalnya untuk sementara waktu. Apalagi, ada begitu banyak aturan di distrik Villa Puncak. Jika seseorang secara tidak sengaja menyinggung, akhirnya akan lebih serius. Nenek, dapatkah Anda memastikan bahwa semua orang mengikuti aturan? Ariel melanjutkan. Ariel, Andika datang dengan kasus itu dan berkata dengan marah, bisakah kamu menutup mulutmu? Apakah ada tempat bagi orang sepertimu untuk berbicara? Kamu tidak melihat posisi kamu di keluarga Wijaya. Mengapa memberikan petunjuk? Benar-benar berpikir Anda bisa berdiri tegak setelah makan nasi lembut dan tinggal di villa di lereng gunung? Ariel, kamu akan selalu menjadi peserta keluarga kami. Jangan menganggap dirimu terlalu tinggi, kami tidak menganggapmu serius. Ariel tidak melihat kerabat keluarga Wijaya yang marah, tetapi diam-diam menatap wanita tua itu. Dia percaya bahwa wanita tua itu tahu betul apa yang harus dilakukan. Saya tidak pernah mengatakan biarkan semua orang tinggal di sini, tetapi di sini, mengapa harus ada bagian untukku? Wanita tua itu membuntuti, berdiri dan melanjutkan, orang tua itu memberi Anda uang, tetapi uang itu juga nama keluarga saya. Adakah yang bisa menyangkal ini? Lina menggertakkan giginya. Jika wanita tua itu tinggal di sini, dia tidak akan bisa melayani wanita tua itu di masa depan, dan dia harus melihat wajah wanita tua itu setiap saat. Hari dia tidak tahan dengan hari-harinya. Dia menyikut William untuk memberi isyarat agar William berbicara. Jangan sampai wanita tua itu benar-benar tinggal. Tapi bagaimana William bisa memiliki keberanian seperti itu? Wanita tua itu benar-benar ingin tinggal, dia hanya bisa setuju. Nenek, kualifikasi apa yang harus kamu jalani? Pada saat ini, kata Ariel, mengguncang pinggiran orang-orang. Bersambung.